Ini boleh pakai bahasa Inggris aja. Wajah, ya. Boleh. Jangan, nggak semuanya denger ini, Bang. Nggak semua pendengar lu orang Inggris. Ada juga kebiasaan di Magelang. Lah iya, Losong Magelang ada juga, Bang. Magelang mah. Kamu kasih Dewi dong. lebih ngerti sound horek daripada suara bahasa Inggris, Bang. Iya. Selamat datang di podcast kami berdua bersama gue Dias. Saya Kebara. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, podcast kami berdua akan selalu menceritakan pengalaman kita dari sisi kehidupan, dari sisi dunia profesional hingga topik-topik terpanas. Seperti moto podcast kita sebelumnya, jadikan cerita dan pengalaman orang lain sebagai pembelajaran untuk kita. Betul sekali. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita harus review podcast kita dulu sebelumnya. Ya. Tapi kali ini kayaknya ada yang berbeda. Mungkin kita nggak review podcast kita sebelumnya. Kita lebih review dulu kenapa kita pindah channel baru. Studio kita baru. Betul. Suasana yang baru, lebih fresh dengan alat-alat yang lebih mumpuni untuk podcast. Betul. Kita punya mic, kita punya headphone. Iya. Dan tentunya juga format yang lebih menarik ya. Format yang lebih menarik. Oke. Kita nggak kaku tapi mengemasnya dengan isu-isu terkini dikaitkan dengan tema-tema terhangat saat ini. Betul, kita akan mengangkat berita-berita terpanas juga. Berita-berita terpanas ya. Jadi cerita-cerita kita selanjutnya kita akan kaitkan dengan real life dari pandangan orang lain atau dari berita-berita yang udah ada lah. Oke, berarti sekarang podcast kita sebelumnya kenapa nih? Oh iya, mau cerita itu Kenapa dulu ya. kita harus pindah channel ke @PK Berdua. Sekarang nama channel kita PK Berdua, tapi tetap itu singkatan dari podcast kami berdua. Betul. Bukan dari singkatan yang lain. Ya, itu podcast kami berdua. Karena kita nggak bisa pakai nama yang sama untuk di channel yang baru ini. Iya, jadi yang podcast kami berdua. Kenapa itu? Kelihatannya sih kena ghosting sama YouTube. Kena ghosting YouTube yang dia nggak berkembang ya. Iya, jadi setiap kita ada upload short, dia tuh kayak nggak disebarin sama YouTube ya. Oh, jadi kayak stuck, entah kenapa lah itu. Memang kita udah cari tahu sebenarnya sih. Cuman banyak kejadian juga di orang lain yang kayak gitu. Iya. Kalau kita ngiranya sih karena itu email yang lama aja. Emailnya udah lama banget. Terus kita bikinin channel kayak mungkin ada nyangkut di mananya gitu kan. Jadi setiap kita upload short nggak pernah disebarin, ya udah. Jadi dia nggak berkembang aja gitu. Iya, nggak berkembang. Jadi cuman kayak share yang kita share aja. Jadi yang orang view-nya yang sesuai yang kita share aja. Iya, benar. Jadi di sini kita rumah baru dengan channel yang baru juga. Betul. Berharap ini lebih berkembang lah. Jadikan ini pelajaran untuk teman-teman yang lain. Benar. Jadi harus dipantau juga channelnya, apakah berkembang atau enggak. Harus dilihat analitik YouTube-nya ya. Iya. Itu harus benar-benar dipantau sih. Kalau nggak berkembang ya kita coba cara ini membuat channel baru. Iya. Oke, langsung ke tema kita hari ini. Hari ini sebenarnya masih relate sama podcast kita sebelumnya kan? Masih, temanya masih sama. Kita masih relate sama yang podcast kita sebelumnya. Ya, kita masih bahas tentang dunia kerja dulu lah sekarang. Karena kan sekarang itu menjadi topik hangat di Indonesia. Mencari kerja. Kemarin itu ada beritanya kalau puluhan ribu pencari kerja datang ke job fair, yang beberapa pakar bahkan komentar kalau sebenarnya job fair itu kurang berguna gitu loh. Iya. Karena sesuai dengan tema kita hari ini. Sesuai nggak sih? Sebenarnya sih sesuai sih. Jadi menurut gua sesuai sih, karena sekarang itu kita nyari kerja nggak perlu lagi datang ke tempatnya bawa print CV. Iya. Bawa map gitu kan, nggak perlu lagi. Sekarang bahkan kerja pun udah bisa remote. Iya, dari nyari kerjanya bisa online, ngelamarnya online, interviewnya online, Betul, kerjanya pun online. Betul. Jadi sekarang udah berkembang sih teknologinya. Iya. Jadi tema kita hari ini adalah kerja remote, hybrid atau work from office. Enaknya yang mana? Iya kan. Yang mana? Karena sekarang itu kan makin banyak ya, kantor tuh mulai panggil balik lagi nih orang-orang buat WFO. Tapi banyak juga tuh yang ngerasa lebih produktif dari rumah atau hybrid.
fleksibel sih kayaknya, tapi kadang malah bikin bingung gitu buat pekerjanya sendiri. Jadi bagusnya pilih yang mana. Nah, di podcast ini kita mau bahas bareng. Betul. Kita bakalan bahas 3 tadi itu ya. WFO, WFH atau hybrid. Buat yang masih bingung, kita mau kasih definisinya dulu nih, kan ada singkatan-singkatan. WFO tuh apa WFO? WFO tuh work from office. Wih, jadi Masuk kantor penuh 5 hari seminggu kan, 5 hari seminggu, kayak sebelum pandemi Covid jadi aja kayak, gitu loh. kayak sebelum pandemi ya, kita datang ke kantor kerja pulang selama 5 hari seminggu itulah ya. Datang ke kantor lah kayak biasa. Nah, kerja remote. Kerja remote nih yang kerja di mana aja, dia bisa di kafe, bisa di bahkan di negara lain pun bisa. Oh, dia bisa pilih, bisa mau kerja dari Bali tuh kayak Herman kemarin. Oh, itu kerja remote ya. Ada Oke. juga yang hybrid nih ya gabungan dari keduanya, bisa 2 hari di kantor, 3 hari di rumah atau kebalikannya lah. Oh, jadi ada biasanya kantor-kantor tuh ada benefit buat punya kayak gitu ya. Ya betul, Dia- ada yang bisa hybrid juga. Iya, dia fleksibel lah, kasih benefit buat karyawan yang mau 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Terus menurut Microsoft nih, pada tahun 2024 tuh 73% pekerja global ingin fleksibel kerja yang dijaga. Jadi, tapi 67% orang juga dia pengen kerja di kantor buat ketemu sama tim-timnya. Itu data dari Microsoft pada tahun 2024. Karena secara ringkasnya dari yang telah kita ambil nih dari berbagai sumber di internet, di Google ya terutama, perkembangan tren WFH itu di Indonesia dimulai sebelum pandemi sih. Pandemi itu kan tahun 2020. Oke. Nah, jadi itu semua masih kerja WFO, belum WFH. Setelah 2020 itu baru mulai ada tren WFH. Betul. Mulai karena pandemi dilarang untuk datang ke kantor, jadi mulai work from home dan dimulai untuk pekerjaan startup digital kayak waktu itu yang gua tahu Tokopedia, Gojek tuh dia mulai tuh memberlakukan pekerjaan-pekerjaan WFH tuh. Freelance, penulis konten, IT developer. Itu waktu itu dimulainya tuh dari situ, sektor-sektor itu di Indonesia itu. Iya. Karena budaya kerja di Indonesia yang pada waktu itu ya itu masih sangat office centric. Berarti belum bisa semua lah belum ya. bisa semua karena memang pada waktu itu belum didukung sama infrastruktur yang bagus sih, internet yang kencang atau mungkin kantornya dia belum provide laptop, masih pakai komputer desktop gitu di kantornya. Iya, betul. Kan dulu adik gue pun bahkan dia bawa komputernya tuh dari kantor ke rumah. Komputer desktop bukan Komputer laptop desktop ya. bukan laptop buat kerja WFH itu tuh dulu tuh karena dia belum company-nya belum ready waktu itu. Iya betul karena ya balik lagi karena alasan itu juga jadi nggak semua company bisa WFH ya. Ada company bisa. malah bisa benar-benar tutup gitu kan saat itu ya. Ya sektor-sektor tertentu yang memang harus customer-nya datang ke office itu ya pasti tutup sih. Iya mereka nggak bisa WFH kan, Nggak jadi bisa, dibuat nggak tutup bisa. lah saat COVID itu. Iya jadi itulah. Oke, jadi pas 2020 itu awal pandemi COVID-19 ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, Oke. pembatasan sosial berskala besar. Kita nggak boleh kemana-mana waktu itu ya. Lockdown lah. Lockdown ya di rumah aja waktu itu. Nah, itu mulai Maret 2020. Perusahaan tuh dipaksa tuh menerapkan WFH untuk mematuhi protokol kesehatan. Gua lupa sih pastinya kapan tapi iya bener. Iya, sekitar Maret lah mereka mulai itu. Iya, Jadi semua tuh perusahaan dipaksa buat WFH karena ya memang COVID lagi tinggi-tingginya saat itu kan. Oh jadi ya semua dibikin WFH di rumah 2020. Iya betul, startnya Maret 2020. Tapi itu berapa lama ya lo ingat gak? Kita mulai masuk lagi kapan sih? Kayaknya seingat gue sih kayaknya Agustus tuh udah mulai. 2020 2021 ya? 2020 udah ada yang mulai loh Agustus itu. Karena nggak salah gua ya, mungkin gua salah ya. Abis kita divaksin pertama tuh kita baru boleh ke kantor. Iya betul. Pas vaksin kan Juni Juli kan. Iya, Ya, itu baru. sekitar itulah. Pokoknya kalau yang udah divaksin baru boleh ke kantor waktu itu. Iya, itu pun masih nggak dipaksakan datang ke kantor kan. Enggak, Kayak tadi masih yang cuma udah vaksin doang atau memang
Dulu selang-seling kita dibikin 2 grup di kantor Oh kita iya dulu, betul ya. juga biar nggak terlalu padat kan di kantor padat, itu. karena kan harus jarak satu orang tuh 2 meter 1 meter ya. Iya. Ada jaraknya lah. Iya. Gua lupa jaraknya Sebelumnya kan berapa. rapat itu kan kerja di kantor, sekarang waktu itu tuh dibatasin kan. Benar, Iya, makanya dibagi 2 waktu itu, yang mau datang di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu pertama ganti-gantian waktu itu. Zaman-zaman Covid tuh ya. Iya. Sebenarnya kan itu baru ya, tapi kerasa udah lama banget ya. Iya, kayak udah lama banget ya. Kayak udah 8 tahun gitu. Iya, Padahal itu bahkan baru- sekarang masih ada yang suka kena sakit Covid itu kan suka ada masih berita-berita itu di ya. kantor itu beberapa yang dia bilang habis dia swab tuh COVID gue katanya. Iya. Tapi ke kantornya dia udah kayak biasa aja. Terus lo COVID itu cuma gitu. Oh lo COVID ya udah. Benar. Terus abis itu di tahun berapa ya mulai lagi? Ya, mulai apa nih? Mulai untuk balik ke kantor lagi. Kayaknya mulai full balik ke kantor dengan aturan hybrid gitu yang setengah-setengah work from home, work from office gitu ya 2021 kali ya. 2021 ya. 2021 ya karena mayoritas sudah pada vaksin kan saat itu. Oh iya benar-benar. Pokoknya seinget gue abis vaksin itu kita boleh ke kantor sih. Iya. Iya, yang bawa kartu vaksin. Iya, ada kartu vaksinnya Iya, kan. kayak apa sehat apa? Kartu Indonesia Sehat. Ya? Iya, apa lah itu ya, apa sih namanya? Pakai apa gitu aplikasi, lupa gua. Iya. Coba teman-teman yang ingat aplikasinya boleh komen. Bahkan sampai kayak gitu-gitu udah lupa. Iya, gue lupa nama aplikasinya apa ya. Aplikasi buat nunjukin itu tuh. Zaman-zaman Covid. Kalau mau masuk mall scan dulu, iya kan, di-scan. Soalnya kenapa kita lupa? Soalnya zaman Covid nggak ada yang bisa diingat sebagai hal yang menyenangkan. Iya, semuanya kayak Semuanya nggak sedih, menarik kan? sih. Iya, banyak yang kehilangan keluarga, family, ya, terus juga teman-teman. kita nggak bisa kemana-mana, Benar. terkurung di rumah. Tapi enggak, waktu itu kita juga tetap kemana-mana karena kita dulu satu komplek kan. Iya, jadi datang-datang ke tongkrongan tuh. Gue COVID lagi, gue bego ngapain malah datang ke sini, gue di rumah lah. Cuman ya waktu itu ya udah sih. udah sama-sama kuat. Iya, latihan terus tiap hari. Iya waktu itu tuh gitu. Zaman Covid pun sebenarnya juga terbatas lah ya, kayak tadi kita bilang terbatas, nggak semua kantor bisa melakukan work from home. Yang rata-rata yang bisa mengimplementasikan work from home itu rata-rata ya apa tadi, perusahaan-perusahaan digital atau startup iya. gitu, kayak yang besar-besar malah kayak Zoom gitu kan, kayak WhatsApp. Nah itu kan mereka kan memang udah mumpuni kan infrastrukturnya. Iya benar. Kalau perusahaan-perusahaan yang baru atau perusahaan-perusahaan yang nggak terlalu fokus dengan IT-nya, kemungkinan besar ya saat COVID ya belum siap lah, belum ready. Karena waktu itu mulailah kita kenal tuh Zoom. Iya. Teams ya, iya. itu mulai aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh berkembang tuh. Zaman itu jadi perusahaan-perusahaan IT yang mengutamakan buat komunikasi ya. Contoh simpelnya WhatsApp aja lah, WhatsApp gitu-gitu kan, semua berkembang kan, dipakai jadi buat bisnis Benar. buat meeting lah, Iya. segala macem. Gue inget banget si Zoom itu tuh dulu tuh. Ini Zoom ya, gini Zoom ya buat telepon sesama ini, terus dipasang di kantor itu kayak. Iya. Benda yang baru, habis itu baru kita pakai Teams. Yang dari Microsoft. Dari kan. Microsoft ya, yang lebih secure lah. Lebih gitu. secure buat komunikasinya. Buat komunikasi di kantor. Pakai Iya. Zoom dia buat meeting. Karena dia yang pertama kali ini ya, menggembar-gemborkan ya, memasarkan untuk online meeting. Iya, online meeting. Bisa dipakai Pakai Zoom rame-rame, gitu ya. no limit lagi waktu itu Betul. kan. Zoom kan ada limitnya kalau salah waktu itu. Kalau Sejam nggak subscribe. Kalau nggak subscribe ya. Kalau Microsoft kan karena dari kantor dapat bundling, kita beli. Karena memang Microsoft. beli kan license-nya kalau Microsoft Teams itu. Iya. Ya. Jadi mulai itu. Itu 2020 kan. Nah, pas 2021, 2022 nih kita udah mulai adaptasi nih. Ada penyesuaian kan. Jadi setelah kita ngelakuin work from home itu di 2020, perusahaan-perusahaan udah mulai ada yang sadar nih kalau work from home memang bisa diimplementasikan, Bisa diadaptasikan di kantor bisa ya. diadaptasikan di apalah budaya kerja mereka gitu, yang nggak harus datang ke kantor memang. Bahkan kantor itu bisa mengurangi biaya operasional. Jadi Bener dong, jadi nggak pakai listrik lagi kan ya. iya betul. Jadi efek dari COVID itu kantor udah mulai menyesuaikan nih. Yang memang dia bisa melakukan work from home itu, mereka jadi pas selesai COVID 2021 2022 tuh
nggak full balik, jadi dibuat hybrid lah. Oh, karena mungkin Iya. ada beberapa pekerja yang udah enjoy sama work from home itu. Iya, jadi kerja di rumah tetap ada walaupun nggak full dalam seminggu gitu loh. Benar, Tetap. Jadi benar. ada 2 hari di kantor, 3 hari di rumah, atau 3 hari di kantor, 2 hari di rumah gitu. Oh, iya. Dan iya. itu juga nggak semua sih sebenarnya. Nggak semua perusahaan lah bisa balik adaptasi lagi. itu ya. Nggak semua bisa adaptif dengan cara work from home itu. Contohnya ya balik lagi kayak tadi kan. Aduh sorry. Iya, batuk. Kebanyakan merokok. Benar. Jadi balik lagi nih yang bisa work from home itu ya rata-rata perusahaan startup, fintech, E-commerce. Itu udah pasti startup Iya, ya. betul. Tokopedia lah kita sebut aja lah itu. Nah. Mana tahu abis ini Tokopedia masuk sini ya kan. di sini ya kan. benar. Terus juga tapi kalau kayak yang model kayak logistik yang kayak buat pengiriman barang kayak gitu-gitu ya nggak bisa dong. Oh iyalah, mereka udah tetap pasti harus datang ya, ke kantor iya. kan. Jadi Jadi ke kantor, kurirnya pun harus nganter barang. Iya. Ya, tapi di saat itu bener loh e-commerce tuh meledak loh. E-commerce meledak Iya, ya. waktu Tapi itu. walaupun gue juga masih bingung operasional si kurirnya gimana ya mereka Waktu itu gimana ya? saat Mungkin lockdown itu kan. tapi tetap nyampe kok barang gua kayaknya. Itu waktu dia, mereka tetap kerja loh itu. Mau nggak mau Kerja iya. lapangan itu. Iya mau nggak mau sih itu. Kalau nggak ekonomi nggak jalan. Iya. Iya nggak berputar. Saat itu ya termasuk mereka ujung tombak juga tuh untuk Ujung ekonomi tombak, Indonesia kan. karena mulai tumbuh UMKM itu loh. Iya, dan bergeraknya di dunia online. Dunia online ya. Iya kan jualannya online mereka kan. Karena kan waktu itu mungkin banyak yang kena PHK, habis itu ya cari cara untuk tetap struggle buka something yang dijual dengan online. Iya, jadi jualan lah mereka usaha jual ini itu gitu Iya, kan di benar. online itu. Karena semua orang pun pas masa itu fokus di online, orang jadi ya di rumah mau ngapain lagi gitu kan. Iya, sedangkan dapur Pasti, harus tetap iya. ngasep. Iya, putar cara lah itu. Jadi yang jualannya dia karena di rumah juga, karena bisanya di rumah aja jadi jualan online. Yang beli pun rame karena ya mereka bisanya online Belanja aja dari kan. rumah doang. Iya, belanja dari Iya. rumah doang, nggak bisa kemana-mana. Benar-benar. Mau nggak mau ya scrolling e-commerce kan. Iya, udah beli aja udah semuanya. Cocok jadinya, Cocok. dua-duanya di rumah gitu. Saling menguntungkan, yang masih kerja masih ada penghasilan ya Iya, tetap belanja betul. juga. Yang nggak ada kena PHK ya begitu jualan. Iya, itu 2021, 2022. Nah di 2023 sampai sekarang nih, sekarang itu udah normalisasi untuk WFO balik dan tapi banyak perusahaan juga yang evaluasi buat hybrid. Jadi kayak tadi 3 hari di kantor, 2 hari di rumah. Nah tapi kayak gitu-gitu perusahaan-perusahaan besar tuh yang bisa membeli infrastruktur kayak gitu. Dan sebagian Gen Z mulai ke bawah-bawah menikmati untuk kerja dari rumah. Betul, kayak gue juga. Oh lu Gue Gen Z gue. Gen Z ya? Iya dong. Lu bukan Gen Z, Gen Z nih, Gen Z. Karena udah kebiasaan 2020 sampai 2022. Iya kerja dari rumah. Iya, itu bangun masih beler gitu, buka laptop, ikut stand up meeting. Betul. Iya, karena zaman dulu ya stand up meetingnya harus dari online. Iya mau nggak mau nggak kan mau, dari iya. online gitu kita ya udah dari rumah terus juga terbawa tuh jadi ya setelah Iya. COVID udah mulai mereda tapi karena budaya kerjanya udah biasa dari kerja dari rumah kan yang Iya. dimana bangun tidur langsung siap kerja gitu Iya, kan udah enak. nggak perlu mandi berangkat ke kantor Benar. jadi selesai 2022 pun yang udah mulai stabil tetap masih ke bawah sih rasa yang pengen WFH-nya gitu loh nggak mau ke Iya. kantor pokoknya mau WFH aja orang gue bisa kerja di WFH gitu loh. Karena kayak gua sekarang pun gua sebenarnya jujur aja gua lebih suka kerja di kantor, tapi Oh, iya. terkadang gue pengen kerja dari rumah juga gitu. Oh. Jadi gue masih ada kebawa-bawa juga sih WFH itu karena somehow lu bangun pagi kayaknya hari ini di rumah enak nih. Iya malam misalnya habis begadang gitu kan nonton bola. Bener, Iya, bener. kerja dari rumah aja deh. Karena nggak bisa dipungkiri kerja dari rumah. Gua punya waktu lebih santai sih. Iya Jam betul. makan siang bisa gua pakai. Gua makan siang 10 menit habis itu gua tidur gitu loh. Bisa ada
ada waktu, ada bisa ngelakuin kegiatan yang nggak bisa dilakukan di kantor lah. Iya gitu benar. Ada berita nih. Iya. Di 2024 ya. ASN tuh boleh mulai WFH dan WFH, dia boleh milih ya. Oh, 2025 ya. 2025 Maret pas menjelang nyepi. Itu berita dari mana ya? Gue pernah baca deh. Di Kompas pas itu gue ngeliat sih pemerintah tuh ada ngeluarin kebijakan gitu buat si ASN ini aparatur sipil negara untuk memilih bekerja di kantor atau di rumah, bahkan di tempat lain. Bahkan ASN pun boleh untuk hybrid ya istilahnya. Jadi mereka dikasih pilihan sih fleksibel, tapi untuk periode itu aja ya 24 sampai 27 Maret 2025. Oh, habis itu mulai sekarang dia udah mulai wajib datang kantor lagi. Iya, tapi kan yang bisa kita petik di situ bahkan si ASN sendiri pun bisa kerja di rumah sebenarnya ya, kalau mereka diperbolehkan gitu. Kalau bukannya kerja kayak frontliner kayak kelurahan. Iya, yang ngurusin bikin KTP gitu kan. Yang nggak harus ketemu sama masyarakat. Bisa mungkin bisa ya kerja dari rumah. Bahkan ASN pun bisa sebetulnya. Nah, jadi sebenarnya kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelancaran layanan publik nih, sekaligus mengantisipasi lonjakan mobilitas menjelang libur nyepi. Waktu itu gitu. Oke. Fakta tambahan juga yang gue tahu ya dari Jobstreet itu, pekerja di Indonesia itu maunya tetap punya opsi untuk WFH atau hybrid. Itu yang gue tahu. Jadi meskipun pandemi udah mereda, survei dari BPS itu sama Kemenaker banyak yang mulai menggunakan digital platform untuk mengerjakan pekerjaannya. Kayak tadi lah dia gunain kayak Teams gitu kan buat meeting tuh jadi online lah. Bahkan lu ada aplikasi namanya Talenta dia buat absen. Bahkan aplikasi HR ya. HR udah ada di situ waktu itu. Jadi kita dulu kan zaman dulu absen tuh harus fingerprint kan waktu itu cuman pakai handphone. Ceklok. Iya diceklok pakai kartu itu ya. Kartu diceklok. Bener. Nah, waktu itu udah ada tuh aplikasi-aplikasi kayak gitu berkembang tuh Talenta itu tuh. Jadi sekarang mana sih sebenarnya yang paling ideal untuk di era sekarang ya, yang bisa kita bilang COVID itu udah nggak ada lah, atau kalaupun ada kita udah nggak terlalu gimana lah. Mana yang paling ideal tuh menurut lu ya? Kalau menurut lu ya? Menurut gua WFH dulu nih, kita bahas WFH dulu nih. Kelebihan WFH tuh apa deh? Kalau ngomongin kita ngomongin yang ideal dulu atau kita ngomongin kelebihan kekurangannya dulu nih? Karena kalau kita ngomongin ideal, setiap company punya standar ideal yang berbeda dong, tergantung company-nya apa. Tergantung kebutuhannya juga. Kebutuhannya apa ya. Berarti kalau ngomongin kelebihannya ya, kelebihan si WFH ini sebenarnya ya paling utama ya fleksibel. Dia bisa atur waktu sendiri kan. Lu bisa bangun, kalau bangun nggak bisa diatur kali, cuman lu bisa bangun mepet, lu masuk jam 9 tapi lu bangunnya ya jam 9:15 gitu. Kalau menurut gue sih yang gue alamin ya secara pribadi ya, kata fleksibel saat WFH itu bahkan bukan jam mulai jam selesainya, tapi jadi jam kerjanya gitu loh. Jadi lu bisa kerja kapan aja gitu loh. Jadi misalnya kalau kita dulu kerja di kantor, kita kan kerja dari jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5 sore kan. Nah, kalau saat WFH ini karena kita udah dapat fasilitas kan untuk kerja dari rumah. Jadi bahkan di luar jam 8 sampai jam 5 pun kita masih bisa kerja gitu loh kalau ada kerjaan yang pengen kita kerjain. Iya, jadi fleksibel lah dia. Iya, menurut gue sih arti kata fleksibel saat WFH itu ya kayak gitu. Asal ya fair. Misalnya contoh dalam satu hari kita memang dibayar untuk kerja 8 jam. Ya mau jam berapa kalian kerja, dari jam berapa sampai jam berapa ya total harus 8 jam. 8 jam aja sih sebenarnya. Mungkin kecuali kalau ada meeting yang udah di set, lu harus datang ya. Memang kan udah di set, dan itu kan rata-rata memang udah di set di jam kerja normal kan. Tapi misalnya kalau dulu kita jam 8 sampai jam 5 kita disuruh kerjain A gitu kan, sama meeting nih. Nah, kita bisa ngelakuin misalnya pas WFH kita bisa meetingnya aja nih jam 8 sampai jam 5. Ngerjainnya mungkin di luar jam 8 jam 5 malam itu mungkin kita ada orang yang lebih fokus malam. Kita kan enggak tahu kan, beda kan orang-orang. Iya, benar. Nah, itulah kelebihan
fleksibel sih menurut gua kelebihannya WFH ya. Iya, jadi dia fleksibel ya menurut Iya, lo ya. bisa mengayomi orang-orang yang contoh nggak bisa fokus kalau siang-siang gitu. Iya. Mungkin dia burung hantu atau iya. gimana. Nokturnal ya. Aktifnya malam. Aktifnya malam. Nah, selain itu juga dia hemat biaya. Hemat biaya karena dalam artian satu nggak perlu ke kantor, transportasi. oh iya benar, biaya transport nggak ada ya karena di Iya. rumah. Mau apapun itu kalian mau ke kantor naik motor, mau naik transportasi umum, naik mobil, tetap kan ada biayanya. Iya benar. Nah, saat WiFi itu kan hilang barang itu. Oh iya, jadi nggak ada uang bensin, nggak ada uang bayar MRT. Benar, dan simpen makan siang bisa makan masakan bini kan di di rumah. rumah. Iya, makin irit. Iya benar. Setuju. Jadi tadi fleksibel waktu, Fleksibel, transport, hemat biaya ongkos. betul. Sama yang ketiga dia nggak terbatas di mana lah, karena work from home udah fasilitas remote kan. Kita bisa kerja bahkan nggak di rumah pun bisa kan. Mau kerja di kafe buat nyari suasana baru. Mau kerja di luar negeri. Oh iya benar. Melihat lingkungan baru gitu kan. Benar, bisa juga. ini pengalaman gue sih ya. Gue pernah waktu gue WFH itu ya. Jadi sebenarnya nggak bagus buat ditiru. Waktu gue WFH pagi-pagi itu gue ngeliat ban mobil itu bocor gitu loh. Kempes dia, kenapa kempes nih? Oh iya. Kebetulan WFH, gue cek gak ada jadwal meeting, gue pergi ke tukang ban. Oh iya. Jadi jadi jam kerja itu gue bisa pergi ke tukang ban karena sefleksibel itu sih waktunya. Benar. Tapi kan garis besarnya tetap walaupun jam kerja pergi ke tukang ban, lu gantiin kan. Gue gantiin. Jam Atau kerja enggak, gue waktu itu enggak gue gantiin. Gue bawa laptopnya. Jadi gue kerja memang kerja di situ di lah. tukang ban itu ya. Sambil ngeliatin itu. Sambil nunggu ya buka laptop aja. Iya, Sambil jadi ngeliatin lay-lay kerja. iya di lain itu ya. Ya kalau apalagi kalau ada meeting ada gitu. Iya benar itu fleksibel ya benar. Gue setuju. Iya kan? Itu sih menurut gue kelebihannya kerja WFH, lebih apa ya? Apa yang nggak perlu dikorbanin sama si karyawannya, jadi memang nggak perlu gitu. Kayak contoh pergi keluar rumah, biaya transportasi, biaya makan segala macam. Jadi gitu lebih irit gaji tuh jadi kayak utuh ya. Iya, gaji jadi bisa lebih fokus bayar hutang. Oh, cicilan, fokus bayar cicilan. Iya benar. Setuju. Bisa. Tapi kan nggak terbatas juga kan. Maksudnya ada kelebihan, ada kekurangan juga. Kekurangannya ini pertama karena di rumah. Karena di rumah ya pasti ada distraksi kayak tadi lu. Oh, ke bengkel gitu. Nambel iya benar, itu distraksi yang nggak bisa di ini. Iya benar. Jadi ya plus minus lah. Tapi kan nggak semata-mata karena ada distraksi itu jadi performa turun kan. Mau nggak mau ya kita nggak sih. cari cara lain kan buat tapi ini gua ya. Karena WFH itu malah produktivitas gue meningkat. Karena gue jadi nggak punya limit untuk kerja sampai jam berapa. Itu yang tadi gue bilang fleksibel. Iya, jadi malam pun kalau misalnya gue dirasa gue masih pengen kerja gitu, gue aja abis ini ngapa-ngapain kerjain lagi lah gitu. Terus dikerjain. Panas-panasnya kan lagi enak kan. Kalau mungkin kalau dulu di kantor udah jam 5 nih, lihat kanan kiri udah pada balik nih, balik lah, lanjutin besok gitu. Besok kan kalau di rumah itu bisa terus. Karena dulu pas masih zamannya work from office ya, zamannya sebelum pandemik, gue juga ngerasain kan kerja ke kantor, kita udah berangkat pagi, pulang malam, sampai rumah ya udah capek nggak sih? Capek di jalan ya. Iya. Sampai rumah ya udah capek di jalan gitu loh. Jadi sampai rumah ya mau kerja lagi pun nggak bisa gitu loh. Badan udah nggak kuat. Iya, udah nyampe rumah mandi. Niatnya mungkin dari kantor di rumah lanjut lagi di rumah nih. Nyampe rumah mandi, makan, buka Netflix, lah tidur bablas. Mau buka laptop tuh kayak malas lah, besok aja lah, ya udahlah. Jadi itu sih fleksibelnya yang gua rasa. Nah itu kan termasuk kelebihannya juga. Nah tapi kalau kekurangannya lagi nih, kita lagi bahas kekurangan. Kita lagi ngomong kekurangan tadi. Kekurangan. Selain tadi pertama ada distraksi. Distraksi tuh kayak misalnya yang real case-nya gimana tuh? Real case-nya ya kalau kebanyakan orang mungkin yang kerja di rumah karena ada TV, ada sofa ya dia
Nyender ya sambil tidur. Iya, betul. Bukannya Enak. kerja malah nonton. Iya. tergoda. Iya, kalau gue sih lain distraksinya bini sih, istri itu ada aja lah. Project sampingannya ada aja lah di rumah. Iya. Karena dia pikir karena kita di rumah nggak kerja kali ya. Iya, mungkin waktu itu ya. Iya kan. Gue sampai ada cerita ya waktu itu gue lagi meeting. Ceritanya gue meeting sama tim gue gitu. Terus kedengeran tuh istrinya ngomel tuh, istrinya di belakang tuh ngomel. Kerja melulu, ini pasangin gorden katanya. Buset, gue bilang, ini bagaimana sih kerja melulu pasangin gorden? Iya namanya lagi jam kerja. Iya betul. Mungkin ada pengalaman juga orang-orang yang Coba deh. nonton. Iya, Boleh teman-teman cerita-cerita di ceritain. pengalaman. Gimana? Padahal lu itu lagi kerja gitu, cuman orang di sekitar tuh menganggap lu lagi main laptop gitu. Lu main laptop aja sih, laptop. Saya kan bahkan kita lagi kerja pun kadang-kadang kita bengong kan, mikir Iya. segala macam kan, ada kan saatnya kita Main bengong HP sedikit gitu kan ya. nyari inspirasi segala Iya. macam, dipikirnya nggak kerja sama sekali. Iya benar. Itu tuh gue pengen ngakak tuh dulu tuh. Disuruh masang gorden. Gue buset orang lagi meeting masang gorden. Kayak gitu bini sih. Gue inget banget. Benar-benar ada kejadian sih. Ya, itu distraksi yang ada di rumah tuh, ya kan. Nah, selain distraksi juga kadang-kadang kan kita meeting online. Nah, gara-gara meeting online tuh jadi nggak nyambung. Oh, apalagi nih misalnya yang meeting kayak sama negara-negara lain ya. Iya. Pakai bahasa Inggris yang kadang-kadang mungkin ada miskom sedikit lah. Iya, betul, karena kalau kita meeting langsung kan kita ada apa namanya? Gestur. Ada gestur gitu kan. Kelihatan ya. Kalau meeting online contohnya paling simple intonasi suara lah. Kalau gue dulu ya ngerasa kalau gue online meeting sama khususnya yang orang-orang yang dari India, mereka kayak marah-marah. Oh iya, dia ngomong tuh kayak marah Iya. aja ya kan. Padahal kalau ketemu aslinya enggak, memang kayak Iya, gitu, emang kayak ngomongnya gitu Iya, loh. kita bisa lihat mimik mukanya gitu Iya, kan. kita bisa ngeliat orangnya, bisa ngeliat mukanya, bisa ngeliat Iya, gesturnya, nggak benar, marah. benar. Ngomongnya emang keras gitu loh. Iya, jadi kayak nggak nyambung gitu ya. Komunikasi kayak nggak nyambung ya. Kalau di online kan jadi kita dimarahin kayak rasanya kan. Iya, perasaannya dimarahin tapi kayak enggak gitu. dia Padahal nggak marah. enggak sebenarnya. Iya, benar. Nah, itu salah satu contohnya juga kekurangannya dari work from home iya. gitu. Karena kita nggak ada interaksi langsung, jadi bisa jadi ada miskom lah. Betul. Ada miskom lah gitu loh. Terus juga selain miskom saat meeting gitu, bedanya sama kalau kita kerja ke kantor jadi kurang koneksi. Koneksi sama tim. Iya, koneksi sama tim. Jadi apa engagement sama timnya sendiri pun jadi kurang gitu loh. Ya Iya. sekedar kerja bareng aja. Oh iya, karena kalau di kantor kan mau nggak mau nongkrong pergi makan siang bareng. Biasa juga kalau yang satu project duduknya jadi disatuin gitu kan, biar lebih bonding. Iya. Oh iya benar. Ya kan, kalau kerja di rumah ya nggak bisa, hal itu kan nggak bisa dilakuin kan. Jadi ya iya. jadi masing-masing aja gitu loh. Masing-masing sekedar mungkin ada yang nggak, kalau nggak open cam ya cuma tahu suara aja. Bahkan jadi yang nggak pernah kerja bareng pun jadi nggak kenal. Kalau dulu kan di kantor walaupun kita nggak pernah kerja bareng Iya, kan bisa papasan, kenal, kan? Papasan, iya. kenalan, nambah koneksi. Benar, nama teman. Iya Sekarang pas benar. WFH ya nggak bisa. Sebatas itu aja ya. Sebatas lu yang kerja sama siapa ya itu orang yang lu kenal. Iya, nggak tahu muka, cuma tahu suara. Jadi ya mungkin kurang engage ya untuk beberapa pekerjaan lah. Iya benar-benar kurang engage, nggak ada bondingnya. Oh, ini kayak gua juga sih ngerasa gitu sih. Awal-awal WFH itu ya, gua tuh senengnya itu gua bisa bangun siang, malam gua bisa begadang. Jadi kayak nggak ada waktunya aja gitu. Jadi kayak Jadi nocturnal aja lah. Tuh seneng tuh gua. Cuman setelah beberapa bulan tuh gua kayak sepi ya. Kayak nggak ada temen. Karena biasanya kalau gua dulu di kantor ya, misalnya waktu mau ngerokok tuh gue ngajakin teman-teman gue tuh sebat dulu lah, ayo di ngerokok. Karena kalau waktu di rumah kan ya rokok sendirian. Jadi setelah beberapa bulan tuh gue ngerasa sepi ya, kayaknya enak di kantor lagi. Ternyata enak di kantor gitu loh, ada teman ngobrolnya, ya kan. Iya jadi nggak Itu sih yang gue rasain. tetap ada kekurangannya sih WFH. Kita nggak bisa ngomong
kalau WFH itu plus semua enggak juga. Nggak juga ya Ya, benar. bahkan untuk dari sisi bukan dari sisi company ya, sisi si employee-nya sendiri pun, sisi karyawan sendiri pun ada kekurangannya. Gitu loh. Setuju Ya, ya. kan kelamaan WFH pun nggak enak gitu kan. Iya, kayak tadi lah kurang engage sama timnya kan. Nggak ada bondingnya, nggak ada koneksi baru. Iya, benar. Terbatas itu aja. Kurang gosip-gosip terbaru di kantor. Karena gosip-gosip terbaru tuh biasanya waktu kita ngerokok tuh ada itu yang kita si ini resign gitu. Anjir pindah kemana dia nih gitu kan. Nah, terus kalau kelebihannya sekarang udah selesai nih WFH nih, udah panjang Oke. kita bahas WFH nih. Kelebihannya kita pindah ke WFO nih. Work from office. Iya. Oke. Kelebihannya apa? Menurut gua ya yang pertama itu ini kayak kebalikannya dari WFH sih. Yang pasti komunikasi sama kolaborasi tim tuh lebih lancar sih. Kalau ada apa-apa mungkin ya dulu itu tinggal nyamperin aja ke mejanya. Kalau waktu lagi WFH itu kan kadang-kadang harus ditelepon, kadang-kadang nggak ngangkat Teams-nya, harus telepon ke WhatsApp juga. Nah itu tuh salah satunya. Terus kayak suasana kerja tuh terkadang itu membuat gua produktif juga. Karena ada satu waktu gua kerja di rumah tuh kayak gua bisa malas-malesan karena nggak ada yang lihat gua dong. Iya. Jadi ya udah gue malas-malasan aja. Cuman kalau di kantor saat gue lagi malas, gue ngeliat kanan kiri gue, sibuk-sibuk kerja banget nih. Mau nggak mau gue ikut kerja juga jadinya. Iya. Karena ada ngerasa kayak Terbangun ya. iya terbangun lah, dapat spiritnya gitu kan. Terus sama yang pasti interaksi. Jadi sosial tadi teman gua ngerokok ada, teman gua makan siang, balik kantor tuh ngobrol-ngobrol dulu, Iya, ya interaksinya itu sih, networkingnya juga itu Iya. banyak. Betul karena networkingnya jadi jalan lah. Jalan, ya. ya. Nggak mandat di situ aja terbatas lingkungan lu gitu kan, bisa Iya. berkembang terus kan. Benar. Dan untuk pekerjaan gue itu sebenarnya gue menuntut ketemu sama tim gue untuk ngobrolin soal project, soal gimana requirementnya. Oh. Jadi gue sebenarnya gue lebih suka ke WFO sih. Oke. Untuk sekarang ya. Oke, terus lanjut ke kekurangannya. Kekurangan WFO ya sama juga berbanding terbalik sama WFA. Yang pertama yang gue setuju tuh ongkos sih. Di jalan tuh waktu tuh habis. Waktu tuh terbuang di jalan tuh. Paling nggak dulu itu 40 menit ya nggak kemana sih itu. Iya, Buat zaman di jalan. Jakarta. Zaman di Jakarta sejam lebih. Oh, ini zaman di Batam. Di berarti? Batam ya ada juga tuh 40 menit. Kemakan juga ya 40 menit ya. Kemakan. Kantor di ujung pulau, rumah di tengah. Iya kan? Iya itu sih. Tetap ada Transport ya waktu, tetap ada ongkos. pengeluaran waktu ya untuk transportasinya ya. Terus waktu sih yang lebih hilang buat di jalan ya. Itu yang kerasa banget ya. Itu yang kerasa banget buat gue sih. Kalau work from office ya. Iya. Itu termasuk kekurangan yang paling kerasa lah. Terus karena ya mungkin ya sama juga kadang-kadang tuh butuh fleksibilitas. Karena pengen juga tuh kadang-kadang hari ini lagi malas ke kantor lah. Tapi nggak mau ngabisin cuti, nggak mau MC gitu loh. Oh gitu. Iya, jadi cuman ya malas aja gitu ya, itulah kekurangannya. Nggak fleksibel, harus Iya. wajib ke kantor ya kan. Kalau lagi demotivasi gitu kan, dia nggak bisa. Memang mau dipaksain mau gimana pun ya nggak bisa kerja gitu. Iya. Tapi karena aturannya harus datang ke kantor, mau nggak mau datang ke kantor dan jadi nggak produktif gitu kan, buang-buang waktu aja gitu loh. Bener. Nah makanya sekarang di era sekarang nih ada hybrid, Ya. ya kan. Menurut lu deh apa deh kelebihan hybrid? Enak nggak? Oke nggak? Kalau menurut gua kalau hybrid jadi sebenarnya Komunikasi. kombinasi. Oh kombinasi, lo ngomong kombinasi gue kira komunikasi. Kombinasi dari work from office, work from home, ya kan? Kerja di rumah sama kerja di kantor kan Iya. digabungin jadi hybrid kan. Benar. Berarti kelebihannya makin luas lagi. Kelebihan dari dua itu jadi satu. Iya, Iya jadi kan? makin banyak gitu kan Iya. kelebihannya semua diambil nih kelebihan-kelebihannya, kerja fleksibel. Kekurangannya nggak ada. Kekurangannya Ada ya? jadi menurut gue jadi ketutup Ketutup kekurangannya. karena iya. kayak tadi misalnya contoh kekurangannya work from home, kerja di rumah kita kurang networking, tapi kan hybrid kita datang ke kantor tetap. Iya, lu boleh ke kantor. Iya, tetap ke kantor. Misalnya contoh 3 hari di rumah atau 3 hari di kantor, Iya. ya kan? Kan sisa 2 harinya di rumah, 2 harinya atau 3 harinya di rumah kan
kita bisa ngerasain yang kerja di rumah, yang pas kerja di kantor kita tuh ngerasain bener. Bisa di networking kantor, juga. networking gitu Iya, kan. bisa ngobrol. Jadi pas 3 hari udah bosen nih di rumah. Betul. Ke kantor besok. Heeh. Tinggal janjian sama teman-teman besok kantor ya. Iya, sebenarnya hybrid jadi bisa yang paling bagus sih menurut gue ya. Bener sih. Iya. Jadi, Selama kantornya bisa mengimplementasikan itu, memberikan fasilitas itu, iya, benefit iya, itu. fasilitasnya tuh ada gitu loh untuk kerja di rumah. Iya, karena untuk pekerjaan gue yang sekarang juga sebenarnya bisa kayak gitu sih. Jadi gue janjian di kantor, besok ke kantor kita ngomongin ini gitu. Iya. Habis ketemu kita meetingin, diskusiin. Nah besoknya masing-masing ke rumah, ya udah di rumah besok kerjain gitu. Iya, jadi saatnya meeting yang dimana kita butuh komunikasi datang ke kantor. Iya, ketemu di Tapi kantor. saatnya kita ngerjain project, ya kita bisa fokus di rumah. Iya, di Gitu rumah. kan. Iya. Itu ya, Nanti udah jadi kelebihannya. ketemu lagi di kantor. Nah, iya betul. Tapi masih betul. sih nggak ada ininya, nggak ada kekurangannya hybrid. Ada sih, yang pasti kadang-kadang ya ada missing di mana nggak semua tim tuh masuk ke kantor. Iya kan, ada aja gitu. Besok gua nggak mau lah, besok gua ada ini gitu misalnya. Oh, koordinasinya, Iya. jadi susah, susah ya. sedikit. Karena nggak ada aturan yang pasti. Besok harus ke kantor dari Iya, kantor. ya karena kan? dari kantor, dari company sendiri pun nggak harus misalnya hari Kamis harus ke kantor, nggak gitu kan ya. Jadi kadang-kadang ada missing komunikasi di situ sih. Iya, koordinasinya. Koordinasinya agak susah ya kan. Jadi harus masuk bareng baru mungkin oke. Makanya kadang-kadang kan kita nggak tahu keperluan orang. Iya. Masing-masing beda. Tapi ada kok sebenarnya perusahaan yang nentuin dia kerja di, contoh kayak perusahaan gue sekarang lah, company gue yang sekarang tuh dia nentuin untuk kerja di rumahnya Senin Jumat. Hari Senin sama hari Jumat. Senin sama Jumat kerja di rumah, Selasa Rabu Kamis kerja di kantor. Oh, berarti ada kewajiban, ada hari yang ditentuin dia boleh Iya, WFH ya. jadi hybridnya itu nggak semena-mena kalian mau kita pengen work from home, kita bisa work from home, enggak, tetap ditentuin sama kantor tuh. Oh, kalau udah kayak gitu berarti kekurangan yang tadi hilang tuh. Iya, yang koordinasi kan Koordinasi bisa dikurangin, digeser kan? tuh Digeser harinya. kan? Iya. Oh iya, benar. Jadi kalau mau set meeting ya di hari Selasa atau Rabu atau Kamis saat kita di kantor lah set meeting gitu kan. Karena bener sih kejadian juga kayak kan ini kekurangan yang lain ya. Kalau di kantor gue itu yang sekarang ketentuannya itu pokoknya cuma 4 hari di kantor, 1 hari di rumah. Tapi kadang-kadang itu pas lu waktu 1 hari jatah lu 1 hari di rumah, ada kewajiban lu untuk datang ke kantor, misalnya ada meeting gede gitu loh. Iya. Jadi itu bikin karyawan tuh kayak bingung, ini gimana sih kantor kayak nggak konsisten. Kan ada aja tuh karyawan yang kiri tuh dia tuh. Oh iya. Memang dia menghargai banget kerja di rumah gitu kan. Iya, dan dia bener-bener udah menginginkan pokoknya gue hari ini mau di rumah, tapi ternyata wajib ke kantor. Jadi kayak membuat dia bingung gitu loh, sebel gitu ya. Karena kayak aturannya jadi nggak kayak konsisten gitu ya. Iya, kayak konsisten. Jadi sebenarnya gimana sih? Kita boleh nggak sih ya WFH ya gitu kan? Sama yang ketiga ya balik lagi sih ke duit. Ongkos Kan iya. tetap jadi ada tuh. Oh iya, jadi nggak fully untuk di rumah ya. Iya, nggak full makan siang makanan bini. Iya benar. Jadi Tetap mau ada jajannya. Ada jajannya juga jadinya. Pas datang ke kantor. Karena ada masanya waktu walaupun lo bawa kayak gue nih, walaupun gue kadang-kadang bawa bekal gitu dari gue ke kantor ya, pengen juga gue jajan di luar gitu. Kayak lagi pengen makan micin deh gue hari ini di luar ya. Masakan bini kan gak ada micinnya. Iya benar. Nah jadi hybrid ini bisa ideal kalau aturan mainnya jelas. Jadi kayak tadi kantor gue lah, misalnya Selasa Rabu Kamis dia kerja di kantor, sisanya kerja di rumah gitu loh. Jadi ada adil buat semua. Iya. Tapi ini tuh sebenarnya ya bisa menjadi, sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Kalau kita ngomong dari WFH, WFO, hybrid itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Karena nggak semua orang bisa disiplin untuk misalnya menjalankan si hybrid yang harus kayak lo ya 2 hari di rumah, 3 hari di kantor. Iya. Malah dia mungkin dia bisa korup buat gue maunya 3 harinya di rumah, 2 harinya di kantor, dibalik. Oh gitu. Jadi ini semua harus dibalikin ke pribadi masing-masing sih. Lu lebih orang yang kayak gimana? Apakah lu orang yang disiplin atau enggak? Bisa nggak dia kerja tanpa diawasin, karena saat di rumah kan nggak ada yang ngawasin kan. Ah iya benar.
Jadi produktif nggak lo Produktif apa waktu enggak? di rumah, ya kan? Fair apa enggak gitu Benar, kan. Misalnya jam 3 sore waktu kerja dia tidur, bisa nggak digantiin waktu tidurnya di malam? Iya, Iya kan, untuk kerja di malam hari gitu kan, itu- gantiin waktu kerja. ya WFH sama hybrid itulah itu lo harus bener-bener punya pribadi yang disiplin ya. Iya, benar-benar harus balik lagi sih, bisa ngekontrol diri sendiri. Ya, lo harus bener-bener bertanggung jawab sih sama kewajiban lo itu. Ya, kalau ternyata memang lo WFH performance lo lebih bagus ya kenapa enggak? Iya kan? Karena balik lagi karena tadi lu bilang kan juga tuh, misalnya kerja di kantor kan, walaupun di saat kita nggak semangat kerja, tapi kan terbawa energinya dari Iya. lingkungan kantor kan. Teman-teman. Apakah di rumah bisa ngebangun kayak energi gitu. itu gitu Iya. loh. Saat lu nggak semangat kerja, bukannya jadi malas-malasan ya, lu harus bisa nyemangatin diri Ya, sendiri gitu loh. balik lagi sih ke pribadi masing-masing ininya. Asal bisa bertanggung jawab sesuai dengan pekerjaan yang diberikan, bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya ya kan. Iya, terus juga pertanyaan selanjutnya, harus ngertiin pekerjaan kita sendiri gitu loh. Pekerjaan kita tuh nuntut kolaborasi langsung apa enggak? Ketemu langsung apa enggak gitu loh. Karena ada kerjaan-kerjaan yang memang dia kayak contoh meeting lah, contoh meeting gitu kan. Itu kan memang hal sebisa mungkin ketemu langsung gitu kan. Iya. Karena biar bisa saling mengerti satu sama lain kan, Iya. biar ada miskomunikasi. Lebih gampang dia mengerti. Betul, itu harus dipertanyakan juga sih. Apakah hari ini gue bisa kerja dari rumah? Apakah gue hari ini ada meeting gitu kan? Yes. Kalau ada meeting ya sebisa mungkin ya kita semua datang ke kantor gitu. Tapi kalau gua tuh kayaknya sih ya, sebenarnya gua kan ini kan orang yang introvert ya, gua kayaknya sih lebih suka WFH sih. Lah, kalau ketawa sih Said. Iya, gua tuh kayak agak kurang nyaman ketemu Introvert dari mana? ketemu sama orang-orang gitu loh. Iya, jadi Lu kan selama hidup lu ya, gue bisa pastikan tuh lebih banyak di luar rumah gak sih? iya juga. Tapi Bisa-bisaan ngomong dia introvert gitu loh. gue tuh kayaknya sih gue introvert ya, gue kayaknya lebih enggak ya. Terus maksud lu kalau orang yang introvert gitu dia harusnya kerja dari rumah? Bukan harusnya sih, mungkin buat orang-orang introvert itu dia lebih nyaman buat di rumah gitu loh, nggak perlu ketemu orang, performance-nya jadi bagus, Iya. kerjaannya jadi bagus. Iya, kayak gua gini, gua tuh agak kurang nyaman gitu. Terus berarti kalau yang ekstrovert nih Itu harus di kantor, kantor itu emang kerjaan ngobrol iya, aja. ngobrol lu bisa main badminton di kantor. Orang ekstrovert tuh iya, dia tuh bisa interaksi kanan gitu, loncat sana loncat sini, drive aja deh pokoknya. Iya Jadi kan? terus-terusan di kantor komunikasi sama sini gitu Iya, kan, bikin iya. relasi aja Bikin kerjanya. relasi, dan Jadi nggak itu cocok kerja di rumah. Nggak cocok kalau yang orang-orang ekstrovert ya, karena dia harus mengeluarkan energi dia tuh untuk ketemu orang gitu loh. Ini kita udah mulai ini nih, mulai mencocok-cocokan nih. Yang introvert kerjanya di rumah, Iya. yang extrovert kerjanya di kantor. Iya, setuju nggak teman-teman Iya. soal itu? Kalau gue sih setuju sih, buat introvert kayak gue nih ya memang di rumah. Iya. Terus juga kan selain ada extrovert ada introvert kan ada juga sekarang kategori yang dia bilang dirinya itu kayak apa, creative thinker. Oh, Dia tim kreatif. Iya, jadi kayak dia kalau lebih produktif tuh di rumah gitu. Oh, Ada dia juga bisa di explore diri dia nggak iya, gimana, nggak ngerti nggak lah. perlu rasa malu orang lain gitu kan. Jadi nggak terbatas nih kreativitas dia. Jadi dia harus di rumah tuh. Ada juga tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Iya. Sekarang benar. dia kayak butuh space sendiri gitu ya untuk mengekspresikan ide-ide dia itulah. ya, tapi tetap saat kayak tadi misalnya butuh meeting ada brainstorming dengan tim ya tetap harus datang ke kantor nggak sih. Oh, iya Ya benar-benar. kan? Kita mencoba mencocok-cocokan tapi nggak bisa juga full dari rumah nggak sih. Nggak bisa sih, tetap menurut gue sih harus ketemu sama orang. Ada saatnya tetap Paling datang ke nggak kantor lah. untuk engage ya, bonding dengan timnya itu kan. Terus juga kalau dari sisi perusahaan Nah, kita dibahas sisi dari perusahaan perusahaan ya. kan tadi kita ngeliat Dari sisi pekerjaannya ya, dari karyawan ya kan. Kalau dari sisi sisi Perusahaan. perusahaan, nah sebenarnya perusahaan tuh mau semua balik ke kantor nih dengan alasan budaya kerja,
terus gampang dikontrol. Oke, gampang dikontrol. Kolaborasinya tuh lebih cepat gitu. Misalnya ada butuh apa-apa, iya, ketemu gua langsung datang ke mejanya nih. Gua lu butuh ini. ketemu sama orang HRD, ketemu langsung ke HRD. Iya, submit resign gini soalnya. Iya. Enggak. Iya, Gaji belum masuk. Iya. Datang ke finance gitu kan. Gaji kurang, naik gaji. Iya. Oh, benar. Setuju. Kolaborasi lebih cepat gitu kan. Iya. Nah, itu dari sisi perusahaan memang mengarahkannya semua mulai mengarahkan datang ke kantor, mewajibkan untuk datang ke kantor. Iya, benar. Makanya nggak se ekstrim itu dari setelah COVID langsung semua WFO, enggak. COVID, WFH, hybrid dulu, baru sekarang mulai tuh dikurang-kurangin nih. WFH-nya dikurang-kurangin. Dulu yang dapetnya 3, 2, 1 sekarang. Tapi sebenarnya ya, kalau menurut gue ya dari sisi perusahaan ya, ini tuh bisa jadi bumerang balik buat perusahaan. Ini kekurangannya ya. Kekurangannya yang kayak dari perusahaan ya, karena untuk bukan segelintir sih, sebagian orang itu mungkin dia nggak nyaman dengan peraturan perusahaan yang kayak gitu. Iya. Jadi kadang-kadang perusahaan juga harus mikir untuk gimana caranya retensi karyawan, karena kalau udah kebanyakan roll out yang resign, bahaya juga sih buat perusahaannya sendiri. Karena si karyawannya nggak senang sama kebijakan untuk balik lagi ke kantor gitu. Iya. Tapi kalau gue pikir ya, sebagai perusahaan pun dia nggak bisa susah lah untuk misalnya memang dia harus datang ke kantor gitu loh, dibuat peraturannya. Dia nggak bisa buat segelintir orang aja bisa datangnya seenak dia gitu, kerja di rumah gitu, nggak bisa kan. Kalau perusahaan kan dia harus fair semua kan, semua wajib dia datang. mau melakukan peraturan ya, misalnya kerja di rumahnya sehari ya semua harus sehari gitu kan. Benar, jadi rata adil ya kan. Walaupun ya tadi ada segelintir orang yang memang nggak bisa datang ke kantor misalnya. Iya, dia memang udah introvert banget, dia maunya kerja di rumah aja. Nah, tapi introvert banget. Jadi perusahaan tuh harus mikirin itu juga gitu. Jangan sampai karyawan-karyawan ini akhirnya yang resign. Iya, benar-benar. Enggak tahan sama ininya gitu loh. Itu dari sisi perusahaan. Aturan datang ke kantornya ya. Oh iya, betul. Karena ya balik lagi, karena karyawan kan suka yang fleksibel kan, terutama di waktu kerja yang fleksibel kan, karena mereka bisa ngatur waktu kerja sendiri. Mereka lagi fokus kerja ya mereka kerja walaupun itu di luar jam kerja. Oh iya. Mereka lagi nggak fokus kerja ya mereka istirahat dulu. Walaupun di jam kerja gitu. Tapi pekerjaan dia tetap selesai kan. Iya, karena digantikan kan. Digantikan di luar jam kerja, dia tetap kerja. Iya, kan, benar. Baik lagi kan karena harus fair dong, mau nggak mau gitu loh. Karena si pekerja juga ingin waktu yang fleksibel dan efisien gitu loh, sesuai dengan waktunya dia, sesuai dengan waktu dan moodnya dia gitu kan. Iya. Nah, teman-teman nih bisa nonton juga nih di YouTube, kita ada ngeliat kemarin nih. Iya, kita ada nonton bareng tuh kemarin ya. Di channel nama channel YouTube-nya @parrot/id. Oke. Nanti ditulisin lah. Susah nih. PRT. Nanti kita tulis di deskripsi video ini ya. Parrot ID. Jadi kita ngeliat tuh kemarin di channel YouTube ini dia tuh ada buat short gitu loh, buat short video, upload short video. Isinya tuh konten yang interview karyawan-karyawan di Indonesia. Tentang nanyain pekerjaannya apa, terus range gajinya sama ini nih, kerja di kantor kah, kerja di rumah kah, apa hybrid kah, lebih milih maunya. Iya, nah terus terakhir ditanya tuh sebenarnya lebih suka gimana gitu. Oke. Nah kalau kita lihat sih sebenarnya di YouTube itu ya, dari YouTube itulah ya, nggak tahu kita kurang banyak ngelihatnya atau gimana ya, tapi kalau kita lihat yang kita udah tonton aja, kayak kebanyakan mayoritas suka kerja di rumah sebenarnya. Iya sih, tapi kalau terbatas sekarang ya. Iya, tapi terbatas aturan kantor, misalnya kantor memang udah mengarahkan datang ke kantor gitu, jadi ya mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau ngelihat dari mayoritas video-video mereka tuh di /id itu sebenarnya mayoritas lebih suka kerja di rumah sih. Gitu. Iya. Tapi ya mungkin karena aturan kantor wajib ke kantor ya. Iya, mau nggak mau gitu. Bukan karena terpaksa, tapi ya mengikuti kewajiban kantor lah. Kalau nggak gajinya dipotong. Iya kan. Terus
sekarang apa nih? Kita punya ini baru, Iya. session baru, Segmen baru. Karena iya. kita memperkenalkan, kita kan punya setup yang baru, cara pembawaan yang baru dengan format yang baru. Yes, selebih. Jadi kita akan mencoba untuk mengundang salah satu teman kita untuk memberikan komentar terkait topik yang lagi kita bawa ini. Bener. Kita akan langsung membuat online. Ya, kita tuh punya salah satu temen yang dari dulu tuh, dari channel kita di @podcast kami berdua itu dia selalu DM tuh, kasih komentar, kasih masukan buat konten-konten yang kita bahas. Betul. Nah, karena ketertarikannya dia ini, jadi kita mau coba telepon dia nih. Cerita pengalaman dia. Kebetulan si teman kita ini namanya Fauzi. Iya. Dia itu salah satu pelaku yang fully kerja WFA. Pelaku. Kayak penjahat. Kesannya kayak penjahat ya. Nggak, dia sebagai karyawan yang fully WFA. Iya, dia karyawan full remote. Kantornya itu di luar negeri, tapi dia stay di entah di mana. Dia suka dia kadang gue tau lu di mana Poji? Gue lagi naik gunung bareng katanya. Kerja dari gunung. Kerja dari gunung karena dia bisa WFA. Iya. Sekarang work from anywhere. Iya, sekarang bukan ada WFH aja, ada WFA. Iya. WFA. Jadi bukan di rumah aja, bisa di mana aja. Work from anywhere. Betul. Mungkin langsung kita telepon dia, kita coba ya, dia lagi sibuk nggak ya? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita udah nyambung nih sama teman kita nih, Fauzi Iya, nih. betul. Salah satu pelaku. Bukan pelaku ya. Pelaku. Pelaku mah pencabulan ya. Iya. Pencabulan. Karyawan yang kerjanya remote, Iya, tukang kelas. Pelaku. Salah satu pekerja remote yang kantornya di luar negeri, tapi dia kerja dari anywhere, work from anywhere. Betul. Dia, gue denger dia pernah kerja dari Bali, pernah kerja dari jalan waktu dia lagi tur Sumatera, iya kan? Kerja dari gunung. Gue pernah dengar. Iya. Bener-bener nih kerja from anywhere lah orang ini. Iya, yang akhir-akhir ini yang gue tahu sih dia lebih sering kerja dari kafe gitu. Iya. Memang sebenarnya kerjaan gue itu pembacaan astrologi. Makanya bisa di gunung, di laut bisa mah. Iya. Baca kartu tarot. Lah kan jadi naik gunung, masa naik gunung. Tapi gila. Tapi bukannya lo pekerja remote, Poji? Iya, itu mah tukang remote bang yang di gunung, bukan pekerja remote. Iya. Di gunung iya. Kalau di jalan, di jalan oke. Sometimes sambil kerja juga di jalan, cuma nggak di gunung ya. Di gunung ada sinyal bang. Oh, iya. Tapi waktu itu kan waktu telepon tuh, gue lagi di gunung ini ya. Iya, itu di kakinya bang. Tapi nggak sambil kerja bang. Itu kan emang tujuannya naik gunung, bukan kerja. Jadi kita sekarang lagi bahas tentang WFA, WFO atau hybrid nih Poji. Iya. Lu sebagai salah satu pekerja fully remote yang kantornya di luar negeri, lu sendiri di mana-mana. Menurut lu kekurangan sama kelebihannya apa nih? Iya. Boleh cerita dong, Untuk full remote ya pasti ada lah ya kelebihan dan kekurangan. Kalau gue bisa bicara dari kekurangan dulu deh. Kekurangan karena gue as a business analyst gitu kan. Jadi penting banget untuk yang namanya kolaborasi sama orang, interaksi sama orang ya kan. Jadi baik itu tim, karena gue di IT di salah satu perusahaan di Singapura. Ini boleh pakai bahasa Inggris aja. Wajah, ya boleh. Jangan, nggak semuanya denger ini bang, nggak semua pendengar lu orang Inggris. Ada juga pedesaan di Magelang. Lah iya, Losong Magelang ada juga bang. Magelang mah kampung si Dewi dong. lebih ngerti sound horek daripada suara bahasa Inggris bang. Iya. Emang gini teman-teman, kalau kita telepon Poji itu nggak pernah serius. Iya. Bukan soal nggak pernah serius bang. Ini kalian kita mengedukasi bahwa kalau gue ngomong Inggris nggak semuanya bisa ngerti karena pendidikan. Tapi kan SDM Indonesia udah mulai maju, Poji. Iya, Indonesia maju apa Gua nggak mendiskreditkan sound horek ya, tapi menurut gua kayak ya lu di tengah gang coy, lu nyalain musik segede gitu apa enggak bangsat itu. Genteng orang sampai jatuh bang, tembok sampai pada pecah.
Ya itu dia makanya itu cuma edukasi. Oke, kita balik ke topik balik. Yang obrolan lu ada ini nggak, Bang? Ada edukasinya, ada poinnya. Iya, benar. Ada value. Oke. Ya balik lagi ya. Balik lagi. Kekurangan sonorek tuh gimana? Enggak ada full demo, sonorek juga itu ya. Oke. Jadi ya gue bahas dari kekurangannya dulu lah. Yang balik gue gue butuh interaksi sama orang karena gue sebagai IT business analyst di salah satu perusahaan Singapura, which is gue mesti ketemu yang namanya developer, gue mesti ketemu yang namanya user, ya orang-orang business analyst yang tahu ini pasti ngerti lah gimana untuk komunikasi lah ya. Komunikasi itu pasti kita lebih prefer yang face to face. Kadang-kadang soalnya kalau chat by Teams gitu kan ya, lu tahu kita bicara tapi kalau baca intonasinya salah bisa ribut, Bang. Ya enggak? Iya, betul. Bisa ribut. Apalagi kalau sama kadang-kadang ya kalau gua ngerasa sama orang-orang India tuh kadang-kadang dia tuh kayak ngomong kayak marah padahal sebenarnya enggak, emang enggak. Iya. Ya. Kalau kita ngerti gitu orangnya. Iya, betul. Emang cepet banget sih. Alhamdulillah gue belajar 6 tahun ini gue bekerja di salah satu perusahaan asing di Singapura, perusahaan Singapura itu pinter Bang, gue belajar pemrograman ya kan. Iya. Alhamdulillah sekarang bisa bahasa India gue, bukan bahasa pemrograman, bahasa India. Iya. Itu salah satu keuntungannya. Keuntungan. Nah masalahnya gue kalau ngomong sama anak gue, pala gue goyang Bang. Iya. Terus apa lagi? Ada kekurangannya lagi nggak? Nah itu kekurangannya ya, salah satunya begitu. Terus sama jam kerja lah ya, karena walaupun beda sejam. Jadi kadang-kadang di kantor-kantor yang strict gitu, ya mereka masuk 8.30 misalkan. Which is di sini kan berarti 7.30. Iya kan? Perbedaan jam ya. Perbedaan jam. Mereka kan ngikutin Hongkong lah ya. Walaupun sebenarnya mataharinya sama di Batam, bukan tinggal di Batam nih. Iya. Matahari sama. Gue yakin sama. Iya sama gue. Arahnya sama ya. Iya. Iya lah Bang, beda cuma sejam aja Bang di laut kan. Iya. Kasarnya matahari di Batam munculnya jam 6, di sana juga jam 6. Cuman ya karena perbedaan waktu. Iya, karena dia GMT-nya beda ya kan, plusnya. Jadi ya kesusahannya di situ. Cuma ya ada untungnya adalah jam misalkan jam 17.30 atau ya 17.30 kan berarti di sana 4:30, di sini 4:30 kita udah selesai. Cepat kerjanya ya. Mulai lebih cepat tapi selesai juga lebih cepat. Iya. Totali sama lah 8 jam. Berarti kalau nggak lebih orang-orang udah selesai kerja, lu udah bisa pemanasan main poli itu ya sore-sore. Iya. Oh iyalah, ini enak aja lu ngadu layangan lah. Main poli biasanya Poji sama ngadu layangan sama Atun. Atun kan main layangan. Terus ada lagi nggak kekurangannya Poji? Itu kekurangannya menurut gue itu aja sih, karena gue cuma kelebihannya banyak. Kelebihannya sebanyak lah, karena lu bisa kerja di rumah. Which is biaya irit ya kan. Ongkos ya, nggak ada ongkos ya Poji ya. Nggak ada ongkos, waktu ya dimaksimalkan lah, karena kita bangun langsung tidur lagi. Bangun langsung kerja gitu. Udah nggak perlu berjibaku dengan kemacetan, udah nggak perlu mandi ya kan, ya tapi kadang-kadang kita perlu juga ini masukan aja sih buat orang-orang yang full remote juga kayak gua. Anggap lu kayak ke kantor, jadi gua tetap mandi, tetap berpakaian seperti ya sopan lah. Karena kan sometimes gua nggak tahu tiba-tiba dia minta video call gitu kan. Iya betul. Masa pas lagi video call masih ileran ya kan. Itu dia. Masih beler. Betul, tetap harus mandi pagi ya. Mandi tetap ya dia mandi pagi, bukan biar ganteng, bukan, cuman biar seger aja. Gitu. Ya benar. Iya. Kalau ganteng makanya udah nggak mungkin dia. Ya kan lu ganteng Poji, tampan, badannya bagus. udah 3 bar, anak udah 3, udah nggak perlu menggantungkan diri dah. Iya. Gue kira masih single. Lah, logo begini juga menu tiap malam ada. Iya. Terus apa lagi kelebihannya? Ya ongkos ya, dari sisi ongkos, waktu.
kita punya ini. Terus juga apa namanya, gue bisa ya kadang-kadang ganti ke bengkel, servis mobil, gue bisa buka laptop. Nah, ceritanya sama kayak kemarin. Sama kayak gue lagi juga. kerja ke bengkel. Bisa ganti ban, kadang-kadang ke oncom dulu. Iya. Kalau lu sih emang, kalau lu kan cenderung cabut baru bukan. cenderung cabut. Terus tapi ada distraksi dari rumah nggak sih Pak Oji, kayak bini minta masangin gorden? Pasti anak 3, pasti. Iya. Pasti. Anak gue yang paling kecil masih umur hampir 2 tahun nih, tahun ini lagi lucu-lucunya ya kan. Iya. Ya itu salah satu distraksi yang paling ini sih. Cuma mau gimana ya? Ini gue ngomong gini supaya bini gue ini ya denger ya. Kalian tuh biar nonton podcast dulu ya kan. Iya, emang harus nonton. Kalian ya gue ngerasa bahwa ya kan kita bekerja buat keluarga, buat mana lagi, masa gara-gara ada keluarga kita terganggu kan gitu. Walaupun kenyataannya kadang-kadang ya, karena gue kan nggak jago-jago buat bahasa Inggris. Jadi kalau lagi meeting, kalau lagi apa, mesti lebih fokus lah dibanding kita ngobrol biasa ya kan. Kalau kita ya dari sisi kerjaan fokus, lebih fokus lagi dengan bahasa yang harus kita omongin kan gitu kan. Karena gue masih banyak ya gitu. Tambah lagi kalau anak nangis ya kan, aduh yang satu mainin gula dikasih 10 ya kan. Kakaknya mainin garam. Apalagi disuruh meeting, di belakang ada itu dia, suara orang nangis, ada suara burung, ayam. Iya, bini malah nge-gym kan asu. Emang ada lah itu, kadang-kadang distraksi pasti ada dari keluarga ya. Cuman ya so far sebenarnya kadang gua pengen ke office, tapi begitu misalkan yang udah +3+2 gitu kan, 3 di office, 2 di rumah, kadang-kadang pengen di rumah gitu loh ya. Jadi kadang-kadang emang gak ada puasnya, cuman namanya kerja nggak ada yang enak. Namanya kerja nggak ada. Ya yang enak ya tidur, makan ya tidur. Ini bagian pekerjaan ya kan. Ya kita nikmatin aja. Alhamdulillah udah ada Ninja, udah ada CB. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu solusi lah buat teman-teman yang lagi nyari kerja di luar ya. Nggak perlu harus ke perusahaan mana, tapi dari remote juga bisa gitu. Iya, nggak perlu datang lah gitu. Ya. Karena kan sekarang bisa. Betul. Terus Pauji ada ini nggak, karena terbatas waktu nih? Kalau pelit gini sih dia, seorang Pauji masih mau ngomong. Iya kan tadi. Iya kan tadi bilangnya 3 jam. Ada saran nggak nih untuk orang-orang yang nonton nih, misalnya mau kerja remote ya? Soalnya kalau yang kerja gini ya, buat yang kerja remote ya, kerja remote kebanyakan anak-anak Gen Z sih yang pengennya kerja remote. Gua nggak ngerti lah ya, karena kalau gua Gen apa namanya, baby boomer apa milenial kan lu Gen Z juga. Iya, saya kan kelahiran 2002 ya. Iya. 2002. Tapi anak udah 3. Bukan Gen Z, Gen Z. Iya, gua ngerasa dulu gua kerja di kantor terus, jadi kebanyakan Gen Z lah ya. Lu kerja karena gue ngerasa ya, lu kerja harus karena bukan cuma lu butuh duit sih, tapi lu butuh ilmu. Karena ya, semua lu dapat ilmu itu di kampus bisa lu praktekkan di dalam dunia kerja enggak. Ada beberapa yang karyawan bangsat tuh ada, pasti ada. Iya, kerjanya apa namanya Bang? Link S. Iya, link S, lidah panjang. Leaking. Iya, banyak juga. Jadi kerja, iya. Kerja remote pun bisa tetap bisa mendapatkan link S itu ya. Ada aja dia, ada aja Bang. Iya. Kita kerja ya kan. Cuman kan balik lagi sarannya nih. Ini makanya ini sarannya dia masih mau cerita. Iya. Kan sebelum itu kan ada backgroundnya dulu dia, baru gue cerita. Oke. Itu muka Dima namanya Zain. Jadi muka Dima itu. Pembukaan. Iya. Jadi intinya pengalaman sih. Lu cari pengalaman, karena gue pernah ada, dia cerita lagi dikit nih. Kasarnya lu baru 2 tahun atau 3 tahun kerja, ya kan? Lu ngerasa diri lu pintar, betul. Diri lu masih mau belajar, betul. Belajar silakan, tapi
gue mungkin kalau kita sama-sama belajar, gue mungkin kalah karena gue dari sisi usia ya kan. Tapi kalau dari sisi pengalaman, lu nggak mungkin bisa ngalahin gue, bos. Ya kan, pengalaman itu bukan nggak sesuatu yang itu, makanya lu harus kerja aja udah cari pengalaman yang banyak. Dalam arti lu mau full remote ke mau enggak ke, tapi kalau full remote ya is okay. Cuman kadang-kadang gue keselnya kalau orang full remote itu sering angin-anginan gitu loh. Jadi kerjanya nggak maksimal. Jadi kadang-kadang kita gue ngerasa bahwa lu perlu ditempuh dulu atau ditempa dulu baru lu bisa jadi kan gitu. Makanya kalau buat teman-teman yang kerja remote ya lu kerja kalau bisa sering-sering datang ke kantor. Kalau bisa itu akan membuat habit lu rajin gitu loh dibanding instead of lu di rumah. Karena gua pribadi pengalaman ya jadi kayak malas kemana-mana gitu loh. Karena udah kebiasaan di rumah ya. Maksudnya kalau bisa datang ke kantor gitu ya. Datang aja sebenarnya kan nggak ada larangan untuk orang-orang yang full remote tuh, nggak ada larangan sebenarnya untuk ke kantor. Gitu. Cuman kita dikasih fleksibilitas saja karena kita mungkin kayak gue nih beda negara. Untuk gue datang ke sana kan gue mesti bolak-balik, nggak mungkin gitu kan. Mungkin nggak dikasih fleksibilitas itu aja. Cuman mereka pun nggak ada yang namanya nutup pintu buat lu datang ke kantor. Jadi kalau lu bisa datang ke kantor, datang ke kantor. Tapi ada masanya kayak lu lagi malas ke kantor, it's okay. Lu tetap bisa kerja di rumah gitu. Itu keuntungan lu lah, fleksibilitas lu lah gitu loh. Cuma kalau bisa datang ke kantor, lu akan habit lu akan dibawa sih. Itu ke bawahnya sampai ke depan, nggak cuma sekarang. Oke. Berarti intinya sebenarnya buat yang memang dari awal mulai kerjanya langsung remote, diusahakan datang ke kantor ya, biar terbiasa juga sama dunia kerja gitu ya. Betul. Lu paham lah, lu selama ini berpolitik atau lu bekerja dengan siapa lu tahu, karena di dalam pekerjaan pasti politiknya kan. Betul. Nah itu lu tahu, lu pahami dulu lah. Oke. Kita udah gampang. Kalau udah full remote, udah 2 tahun gitu lu kerja biasa gitu sama mereka, lu tahu di sini begini loh. Cara solving begini. Setuju. Udah full remote bebas. Balik lagi sih ke pengalaman. Setuju. Jadi gitu. Oke. Terima kasih Poji atas saran dan cerita-ceritanya. Poji, lu di sini aja dulu standby sambil kita closing. Oke. Standby aja ya. Dengerin kagak. Bang, entar muka gue masukin di situ baru bikin ganteng dulu, Bang. Lu kirimin foto. Nanti lu kirimin fotonya mana yang bagus. Pakai AI. Iya, kirimin fotonya. Lu mau tampilin yang mana ya? Oke. Ya lu ambil aja dari orang Argentina. Enggak lah, foto lu gua ada kok, ntar gua cari yang bagus. Oke, Bara, langsung closing aja, Bara. Waktu kita gak banyak lagi. Oke. Terima kasih Poji. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Iya, jadi itu dia. Jadi itu ya. Jadi semua sebenarnya balik lagi ke teman-teman sih. Cocok yang mana? Betul. DM ke kita, kasih komentar. Nanti kalau yang komentar bagus pasti akan kita bacain di next podcast kita selanjutnya. Iya. Jadi mana yang paling cocok buat teman-teman? Untuk yang introvert, yang extrovert, mau yang WFA atau hybrid atau WFA sekalipun. Yang penting tahu kebutuhan dan kewajiban dan gaya kerja sendiri. Betul. Oke, terus mungkin closing kita sampai di sini aja dulu. Iya. Jangan lupa buat follow, subscribe di channel kita yang baru @pkberdua. Terus di episode selanjutnya kita mau bahas apa nih? Seperti biasa kita teaser dulu episode selanjutnya untuk menggugah teman-teman. Teaser untuk episode selanjutnya adalah setelah kita ngomongin kemarin kerja. Ya kan, kemarin kita ngomongin apa sih pertama itu pertama banget kan pengalaman kerja di luar negeri gitu kan, yang apa yang perlu dipersiapkan. Terus sampai sekarang nih kita ngomongin WFO, WFH, hybrid. Next episode kita mau bahas side hustle, kerja sampingan. Betul. Emang perlu ya? Perlu nggak sih? Gue perlu sih. Kita bahas di episode selanjutnya. Oke, segitu aja episode kami ini. PK berdua. Iya. Ngomongnya nggak enak banget. Iya. @PK berdua. Iya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Iya, gue Dias Putra. Saya Kristia Kembara. Bye bye.